Kemudian dan sekarang tidak ada keberangkatan haji dengan visa furoda, siapa yang harusnya dirugikan? Apakah travel ataukah jamaah? Nah, harusnya Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Abu Sirat, setelah video yang sebelumnya kita rilis yang menyampaikan bahwasannya haji furoda untuk musim tahun ini 1446 Hijriah itu dihapuskan, ternyata responnya luar biasa dari para sahabat-sahabat Abu Sirat di luar sana. Nah, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang baru terkait dengan jamaah-jamaah yang sudah mendaftar haji furoda ini nasibnya bagaimana? Nah, akan kami jawab dengan ringkas dan tentunya tepat insya Allah bahwasannya jamaah-jamaah yang sudah menyetorkan haji dengan paket furoda ke travel-travel yang sudah mereka akadkan sebelumnya, apakah uang yang sudah disetorkan oleh jamaah tersebut bisa dikembalikan atau hangus atau konsekuensinya seperti apa? Nah, saya akan jawab pertanyaan ini tergantung bagaimana akad si jamaah dengan travel tersebut. Maka pastikan ketika Anda mendaftar apakah haji atau umroh itu akadnya jelas supaya jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah, saya juga termasuk salah satu korban yang harusnya tahun ini akan menunaikan ibadah haji dengan visa furoda, tapi ya qadarullah saya dan beberapa jamaah tidak bisa berangkat menunaikan ibadah haji karena visa kita memang tidak keluar karena kebijakan dan peraturan Arab Saudi pada tahun ini itu tidak ada visa furoda, tidak ada haji furoda. Informasi yang kami dapatkan bahwasannya kenapa tidak ada furoda pada tahun ini untuk memudahkan para syarikah mengelola jamaah haji dalam jumlah yang cukup terbatas ya, karena sebelumnya itu terlalu banyak mungkin jumlah jamaah haji sehingga banyak terjadi mungkin kekacauan atau apalah yang mungkin dirasakan oleh penyelenggara haji di Arab Saudi sana. Sehingga tahun ini sangat-sangat dibatasi ya. Dan kalau kita melihat kondisi sekarang ini di Arab Saudi itu Masjidil Haram itu kita bilang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu sangat-sangat sedikit jamaahnya ya. Tercatat mungkin hanya sekitar 1,2 juta orang saja yang hadir untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini gitu. Nah, untuk jamaah-jamaah yang tidak bisa berangkat karena visa haji furodanya tidak keluar, tentunya dari pihak asosiasi kami, salah satu anggota asosiasi di Indonesia, Asosiasi Travel Umroh dan Haji Indonesia, di asosiasi kami menyampaikan bahwasannya diharapkan kepada seluruh penyelenggara haji dan umroh itu untuk bisa mengembalikan atau menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada jamaah. Nah, kalau di kami itu kan alhamdulillah karena kami walaupun visanya tidak keluar tetapi kami terus memantau tiket dan hotel. Jadi sehingga kita punya kerjasama dengan syarikah-syarikah dan tentunya tiket masih bisa kita refundkan atau juga sebelumnya memang kami belum ngambil tiket ya, belum isu tiket sehingga ketika visa tidak keluar maka untuk tiket kami tidak ada kerugian sama sekali. Dan kemudian hotel memang sudah kita booking, tapi alhamdulillah hotel tersebut bisa kita batalkan tanpa ada pemotongan dan penalti sama sekali karena memang visanya tidak jadi keluar. Sehingga jamaah-jamaah yang sudah menyetorkan kepada kami itu insya Allah akan kami kembalikan biayanya tidak 100% memang ya karena ada perlengkapan yang sudah kita berikan. Jadi mungkin dipotong hanya sekitar 1 jutaan karena untuk biaya koper dan perlengkapan lainnya. Itu pun kalau misalnya koper dan perlengkapannya dikembalikan oleh jamaah maka biaya hajinya yang sudah disetorkan ke kami itu kita refund 100% tanpa ada potongan apapun. Nah, kalau kita melihat sekarang banyak sekali di media-media itu travel rugi miliaran rupiah, jamaah rugi sekian ratus juta karena biaya tidak dikembalikan. Itu kenapa? Karena si travel pada
hakikatnya mereka ini sudah membeli atau membooking tiket. Dan booking tiket itu tentunya ada DP-nya. Jadi kalau misalnya tiket yang sudah dibeli, artinya grup booking ya, tiket grup itu minimal minimal 10 orang itu harus dalam kategori booking group. Kalau kita pesan tiket di maskapai gitu ya. Kalau misalnya kita pesan di travel online, apakah dari Traveloka atau tiket.com dan sebagainya, itu di bawah 9 orang. Nah, itu langsung isu tiketnya langsung keluar. Sedangkan kalau travel yang booking di atas 10 itu langsung ke maskapai dan hanya membayarkan booking seat ya, booking seat. Nah, mungkin estimasi sekitar 3 sampai 5 juta saja per tiket. Nah, jadi kalau misalnya mereka sudah booking tiket, artinya yang hangus hanya booking seat-nya saja. Tapi kalau ada travel yang sudah isu tiketnya dan Bapak Ibu ternyata sudah mendaftar di travel itu, kemudian si travel menyampaikan bahwasannya ini harus dikembalikan ketika Bapak Ibu sudah mendaftar di salah satu travel, kemudian Bapak Ibu biaya hajinya tidak dikembalikan 100% karena alasan si travel sudah booking tiket, maka Bapak Ibu sebagai jamaah bisa meminta bukti bahwasannya Bapak Ibu itu sudah membayar tiket atau travelnya sudah memiliki reservasi tiket. Nah, supaya apa? Supaya terjadi keadilan, supaya agar jamaah ini tidak merasa tidak jamaah saja yang dirugikan. Nah, kalau memang dipotong biaya tiket, minta bukti kepada pihak travel mana bukti reservasi tiketnya. Begitu juga dengan hotel. Kalau misalnya si travel sudah booking hotel dan itu tidak bisa direfundkan, maka Bapak Ibu bisalah berkomunikasi dengan si travel, minta kode reservasi atau bukti reservasi bahwasannya si travel sudah melakukan pemesanan hotel dan tidak bisa direfundkan. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya si travel sudah booking tiket, sudah pesan hotel, kemudian sudah kasih DP sama pihak-pihak yang menjanjikan ada kuota furoda, kemudian dan sekarang tidak ada keberangkatan haji dengan visa furoda, siapa yang harusnya dirugikan? Apakah travel ataukah jamaah? Nah, harusnya si travel juga menyampaikan apa adanya kepada jamaah, dan kalaupun ada kerugian-kerugian ini tentunya bisa diantisipasi atau diminimalisir karena ya bagi penyelenggara inilah bisnis ya, inilah bisnis yang bisnis itu pasti ada untung rugi. Kalau misalnya visanya tidak keluar, tentunya jamaah belum mendapatkan hak apapun sehingga harusnya kita bisa mengembalikan kepada jamaah uang yang sudah disetorkan atau tinggal bernegosiasi sama jamaah diberangkatkan tahun depan kah atau seperti apa. Tapi kalau misalnya kejadian ini ternyata yang dirugikan oleh jamaah, tentu tidak adil ya. Kalau penyelenggara umroh dan haji itu sebagian itu jadi bisnis ya, lahan bisnis, itu resiko. Kerugian itu merupakan sebuah resiko dan itu harus dialami dan ditanggung oleh penyelenggara. Jangan jamaah yang dikorbankan. Nah, kalau misalnya rugi, ya jangan hanya cuma jamaah dong. Si travel juga harus bertanggung jawab atas kerugian ini. Gitu. Jadi terkadang ada beberapa penyelenggara, wah ini karena sudah booking tiket, karena sudah booking hotel, karena bla 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 dan segala macam. Sehingga jamaah dirugikan dengan hal-hal yang sudah dikeluarkan, biaya-biaya yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Ini menurut kami tidak adil. Kecuali akad pada perjanjian pada saat pendaftaran ini disampaikan. Nah, kalau misalnya sudah booking tiket, tidak bisa direfundkan, ini bukti booking tiketnya, ini ada kerugian sekian-sekian persen. Nah, kalau misalnya nanti hotel tidak ada visa, tidak berangkat, kemudian biaya hotel yang hangus ini siapa yang bertanggung jawab? Apakah dibagi dua antara penyelenggara dengan jamaah atau jamaah saja atau travel saja? Nah, ini harus ada kesepakatan ketika pendaftaran jamaah dan pastinya kerugian-kerugian ini akan timbul karena adanya kenapa juga travel itu terlalu cepat untuk mengambil reservasi karena memang haji furoda ini dari tahun-tahun sebelumnya
visanya itu lambat keluar ya, last minute, sehingga kalau terlambat untuk booking tiket, khawatirnya visa keluar tapi tiketnya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena pesawat sudah penuh. Maka sebagian travel buru-buru booking tiket supaya mengamankan jangan sampai tidak ada tiket. Jadi harus ada sikap yang diambil oleh penyelenggara. Apakah booking tiket duluan, baru kemudian sambil menunggu visa, atau menunggu visa keluar dulu, baru mengambil tiket. Dua-duanya ada risiko. Kalau booking tiket duluan, visanya belum keluar, ya ini kejadiannya sekarang. Ya, sudah booking tiket tapi visa tidak keluar. Atau visa menunggu visa dulu baru booking tiket, bisa jadi visa keluar tiket nggak dapat. Kenapa? Karena sudah di booking oleh penyelenggara yang lainnya. Dan pastikan kerugian-kerugian ini tentunya kita mintakan kepada jamaah atau penyelenggara untuk bisa dikomunikasikan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Tapi pastinya inilah haji yang tidak pernah ada yang menebak setiap tahunnya, siapapun itu, baik itu pemerintah Indonesia sendiri ya, ataupun penyelenggara haji dan umroh, tidak bisa menebak karena setiap tahun regulasi itu pasti berubah. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan travelnya dengan baik-baik untuk bisa mendapatkan keadilan, adil bagi penyelenggara dan adil juga bagi jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.